Halo guruku sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan guru swasta terkait libur sekolah saat Ramadan. Ini dari Indoposko. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Setriawan Salim kurang sependapat dengan wacana pemerintah menerapkan kebijakan libur sekolah 1 bulan selama puasa Ramadan 2025. Sebab wacana tersebut bisa berdampak buruk terhadap kesejahteraan guru non-ASN. Justru dengan meliburkan siswa dan guru di bulan Ramadan akan mengancam guru-guru swasta dari aspek kesejahteraan mereka, kata Satriawan Salim. Pihaknya mendapat banyak keluhan dari guru-guru swasta di berbagai daerah, baik sekolah maupun madrasah, bahwa mereka keberatan dengan wacana libur sebulan saat bulan Ramadan lantaran berpengaruh terhadap pendapatannya. Biasanya kami digaji full penuh, tidak membayar sumbangan pembinaan pendidikan SPP full karena libur maka yayasan tidak memberi gaji kami secara penuh. Berdasarkan data yang dikantongi sebanyak 95% madrasah di Indonesia itu merupakan madrasah swasta. Sebagian besar gaji guru madrasah swasta itu sangat minim. Bahkan selisih angkanya jauh dibandingkan upah regional guru. Guru madrasah ada yang digaji 500.000, kurang dari 1 juta. Mereka sangat bergantung dengan SPP dari orang tua murid, ucap Satriawan. Ini wacana libur sebulan justru akan mengancam kehidupan, kesejahteraan dari para guru swasta, tambahnya. Menurutnya, momentum Ramadan itu mestinya dipakai meningkatkan produktivitas, baik secara akademik dan non-akademik. Paling penting, sekolah dapat mempersingkat waktu pembelajarannya. Tentu, sekolah juga mempertimbangkan waktu buka puasa, sehingga sekolah tidak full sampai sore. Jangan berpikir dikotomis bahwa ibadah itu hanya ibadah ritual. Sekolah dan belajar itu juga ibadah, tutur Satriawan. Wacana tersebut muncul setelah pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa wacana tersebut sudah diterapkan beberapa sekolah yang beroperasi di bawah Kementerian Agama, Kemenak. Ini dari Disway ya. Kementerian Agama mewacanakan libur sekolah selama sebulan penuh pada Ramadan. Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama khususnya di pondok pesantren itu libur. Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan, ungkapnya di Jakarta, Senin 30 Desember 2024. Menanggapi hal ini, Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menegaskan bahwa perlunya kajian secara holistik terkait pemberlakuan kebijakan, termasuk soal hari libur. Utamanya adalah memperhatikan prinsip layanan belajar berlaku untuk semua siswa dan pemenuhan hak anak dalam pendidikan, termasuk siswa yang beragama non-Islam. Jika libur ini hanya mengakomodir siswa beragama Islam, bagaimana siswa non-Muslim? Jika mereka libur, mereka tidak mendapatkan layanan pembelajaran. Jika mereka tetap sekolah, ini juga mendiskriminasi layanan belajar siswa Muslim yang libur, ucap Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim dalam keterangannya Jumat 3 Januari 2025. Setelah itu, guru sekolah atau madrasah juga khawatir gaji mereka akan berkurang signifikan apabila siswa libur selama sebulan penuh. Pasalnya, orang tua lantas keberatan membayar iuran SPP karena anaknya libur sekolah. Guru-guru swasta di daerah khawatir kalau libur full selama puasa nanti yayasan akan memotong gaji yang signifikan. Padahal kebutuhan belanja saat bulan puasa ditambah Idul Fitri, keluarga meningkat lanjutnya. Terlebih, menurutnya,
95% madrasah berstatus swasta dan sebagiannya dikelola dengan SDM dan anggaran minim. Bahkan, gaji guru pun masih berada di bawah 1 juta per bulan. Maka demikian, pemerintah juga mesti memikirkan nasib dan kesejahteraan guru swasta jika sekolah libur sebulan penuh. Lebih lanjut, ia juga menyoroti kekurangannya jam belajar. Memang kekurangan jam belajar di bulan Ramadan, sehingga sebenarnya tambahan satriawan, sekolah tetap bisa masuk dengan jadwal pembelajaran yang dimodifikasi, diatur ulang, lalu dikombinasikan dengan kegiatan sekolah bernuansa pendidikan nilai kerohanian. Misalnya saja, dengan mengurangi jam pelajaran di SMA, MA, SMK dari 45 menjadi 30-35 menit. Kemudian, mengubah jam masuk sekolah lebih siang dan lebih cepat pulang atau juga belajar aktif hanya 2 minggu pada pertengahan Ramadan. Sisanya, sekolah mengadakan program pesantren Ramadan. Jadi opsinya ada banyak, lanjut satriawan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Terima kasih. Dengan begitu, siswa tetap bisa belajar menuntaskan kurikulum tanpa meninggalkan aktivitas spiritual Ramadan. Jika siswa libur selama puasa, akan berdampak negatif terhadap capaian pembelajaran mereka. Kurikulum dan materi pembelajaran akan banyak tertinggal. Terlebih, masih melemahnya pemantauan dan pengawasan siswa oleh guru dan orang tua jika sekolah diliburkan. Pasalnya, fungsi pengawasan dan kontrol belajar di rumah sepenuhnya di orang tua, sedangkan guru libur. Tapi faktanya, orang tua yang bekerja atau punya aktivitas lain tidak dapat mengawasi dan membimbing anak selama libur. Orang tua tidak libur, tetapi mencari nafkah di luar rumah, lanjutnya. Nah, jadi di sini kekhawatiran guru swasta akan libur Ramadannya. Apabila nanti libur sebulan, guru swasta khawatir nanti mendapatkan gaji itu tidak full atau setengah dari biasanya ya. Apalagi bulan Ramadan itu banyak kebutuhan untuk belanja itu sangat banyak ya. Sedangkan gaji yang diterima guru swasta itu akan berkurang. Karena orang tua merasa sekolah libur, jadi merasa orang tua itu tidak perlu membayar SPP ya. Sehingga yayasan sangat sulit untuk menggaji gurunya. Nah, kekhawatiran yang kedua, siswa akan ketinggalan pelajaran. Karena libur sebulan itu, maka pembelajaran tidak akan terjadi ya. Sehingga siswa akan ketinggalan pembelajaran. Dan juga pengawasan terhadap siswa akan berkurang. Karena siswa libur, orang tuanya itu bekerja. Jadi tidak ada yang mengawasi anaknya di rumah ya. Kalau siswa sekolah, bisa diterapkan dengan pembelajaran yang dipersingkat. Misalnya, waktu datang itu bisa lebih siang dan pulang lebih cepat, seperti itu ya. Sehingga dia tidak akan terlalu banyak ketinggalan pelajaran dan kegiatan rohani juga akan bisa berjalan, baik di sekolah maupun di rumahnya. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.